Bapak Zuhdi. Bapak Zuhdi cincinnya ganti-ganti nih warnanya. Pilokan kali. Iya. Ayo Pak Zuhdi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits Udah ketemu belum 26? halaman 22. Halaman 22 hadis ke-26. Hadis ke-26. Iya. Baris ke-7. Baris ke-7. Halaman 22 baris ke-7. Hadis ke-26. Paling kiri katanya. Iya. Al-haditsu sadisu wal isruna. Iya. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Cing udah ketemu Cing. Oh. Ini puyang pisang belum laku. Kejekan. Iya iya. Ngiter deh tadi. Ini gitu. Hah? Udah. Ya. Ketemu Cing. Kang Asep. Kiai, tunjukin apa? Puyang, Beb. Kiai puyang, umat puyang. Anjir dunia. Udah. Ayo. Yang belakang udah ketemu. Belakang. Yang belakang udah ketemu belum yang belakang? Kiai semua. Kiai semua. Iya. Udah apa? Mu'alim. Aduh, mu'alim. Tapi di luar udah. Di luar ya. Di luar komplek. Toko kitab. Ayo, jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu sadisu wal isruna. Agak keras dikit. Udah madam belum? Baru bangun. Oh, mantas tadi ya. Berubah. Kena dah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam as-sahyu qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal jannati ba'idun minan nari wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun minal khalqi ba'idun minal jannati qaribun minan nari wal jahilu as-sahyu as-sahyi ahabbu ila Allah ta'ala man min alimi bakhiri qala Nabi alaihi salatu wassalamu as-sahawu saharatu fil jannati Sajaratun. as-sahawu sajaratun fil jannati a'daiha Agson. Agsonuha. agsanuha Mutadaliyat. mutadalliyat fid dunya min akhdi bakh min akhada ya Man akhadha man akhada bi ghusni minha qadihi minha qadahu ila jannati Man akhadha bi gusnin minha qadahu ila jannah. qadahu ila jannah wal bukhlu Wal bukhlu sajaratun fin nari awsaiha agsonuha mutadalliyatu fid dunya faman akhada bi husni minha qadatu ilan nari qadahu ilan nari wala hada hitam. Hadis yang ke-26. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu Allah dekat padanya. Jadi kalau kita mau dideketin Allah, kita harus dermawan. Karena Allah itu sifatnya cemburu ketika ada makhluknya itu dermawan. Gitu, ya. Jadi Allah itu pencemburu kalau melihat makhluknya dermawan. Karena zatnya ini dermawannya paling dermawannya zat
nggak ada yang bisa nandingin. Nah, ketika ada makhluk yang dermawan, Allah cemburu, sehingga Allah berusaha mendekatinya. Ya. Wa qaribun minal jannah, qaribun minan nas. Kalau itu udah jelas ya, orang royal, orang dermawan, saudara juga, ya, ngaku saudara. Yang nggak saudara juga ngaku saudara. Kalau orang dermawan, ya, yang bukan saudara ngaku saudara. Tapi kalau orang susah, setan juga kenal ya. Gitu ya. Jadi udah jelas kalau orang dermawan pasti banyak orang suka sama dia. Ya. Wa qaribun minal jannah. Nah, udah pasti kalau Allah dekat, manusia pada suka, pasti pada ngedoain biar panjang umur, biar masuk surga. Kecuali ada yang jahat didoain masuk surga. Itu beda ya. Bentar lagi. Akhir tahun kayaknya. Amin ya Rabb. Jadi udah pasti dekat dengan surga. Itu kalau orang dermawan. Kemudian ba'idun minan nar, jauh dari neraka kalau orang dermawan ya. Karena kedermawanannya itu dapat mencegah dirinya dari masuk neraka. Ya. Kedermawanan itu bisa mencegah dirinya dari masuk neraka. Terus wal bakhilu, buntut gasir, pantat kuning, pelit, apa lagi tuh bahasa sini apa? Medit, apa lagi korep, nah, pantat kuning, buntut gasir, semua ada tuh. Ikut, apa itu? Wal bakhilu, orang yang kikir, pelit, naudzubillah min zalik, ya, sampai wa'idun min Allah, jauh dari Allah. Jadi Allah nggak suka dengan orang yang kikir. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau nggak pernah menolak orang meminta. Sampai ketika beliau nggak ada pun diupayakan apa yang bisa dijual ntar diambil. Pernah ada seorang pengemis datang minta kepada Rasul udah nggak punya apa-apaan. Ayo Rasul ambil bajunya ini, jual. Ambil yang kamu perlukan, sisanya berikan pada saya. Akhirnya ini pengemis bawa, melihat ada seorang sahabat ngeliat bajunya Rasul berebut, mahal-mahalan. Akhirnya sampai nih orang gara-gara baju Rasul jadi kaya. Akhirnya yang beli ngasih lagi ke Rasulullah. Jadi sebab baju tuh baju bikin orang kaya dan balik lagi ke Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh paling dermawannya orang. Pernah Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah nggak pernah memaksakan di atas kemampuanmu. Akhirnya Rasulullah apa? Cemberut. Kemudian ada seorang kaum Ansar berkata, ya Rasulullah, senantiasalah memberi dan jangan pernah takut kepada Allah, Zat yang Maha Pemberi. Pada Allah, Zat yang Maha Pemberi. Selagi ada Allah, Zat yang Maha Pemberi. Jadi seumur hidupnya itu Rasul selalu memberi. Lebih dari 6.000 fakir miskin udah disedekahkan oleh beliau. Lebih dari 100.000 ekor onta, 40.000 kambing dan 40.000 sapi. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Sofyan bin Abi Umayyah, Sofyan bin Umayyah, itu 3 kali datang kepada Nabi minta kambing. Dikasih sama Nabi 20, kasih lagi 20. Terakhir dikasih apa? Kambing yang memenuhi 2 bukit, memenuhi lembah antara 2 bukit. Itu kasih semua sama Rasul. Sampai akhirnya dikembali ke kaumnya dan berkata, berimanlah kalian kepada Muhammad. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu orang yang gak pernah takut akan kesusahan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau ketika Sayyidina Umar berkata, ya Muhammad, innallaha la tukallif fawqa taqatik. Allah nggak pernah memaksamu di atas kemampuan. Nabi Muhammad langsung cemberut, gak senang dengan perkataan itu. Akhirnya ada seorang sahabat langsung berkata, ya Muhammad, anfik wala takhsha min arsy iqlala. Jangan kau takut akan kesulitan selama Allah Subhanahu wa taala Sang Pemberi itu ada. Itulah kedermawanan Nabi kita Muhammad. Terus
Ba'idun minal khalqi, dijauhi seluruh makhluk, bukan lagi manusia. Di situ bahasanya khalqi. Khalqi itu seluruh ciptaan, seluruh ciptaan. Bahkan kadang ada nih di kampung sawah, itu orang Allah hafal deh kikir, sampai ada seseorang nih diminta tolong sama temennya, tolong pinjemin gua ke dia dengan katanya orang najis, gua mah mendingan mati daripada ketemu dia. Sampai begitu tuh orang, mendingan mati daripada ketemu dia, saking kikirin orang itu. Jadi udah jauh dari seluruh makhluk dah. Mungkin lalar juga ogah kali dia. Good. Terus Ba'idun minal jannah, orang ada kagak demen paling sorga udah jauh dah tuh. Terus Qaribun minan nar. dekat amin neraka, udah pasti itu ya. Emang neraka kan tempat yang jelek-jelek ya. Kalau surga tempatnya bagus-bagus ya. Jadi nggak mungkin ada orang jelek masuk neraka. Masuk surga, masuk neraka pasti ya. Jelek apanya? Amalnya, perbuatannya ya. Terus orang bodoh tapi dermawan, kata Rasul, lebih dicintai. Ahabbu lebih dicintai ilallah, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bodoh tapi dermawan itu lebih Allah cintai daripada alim min alimin, dari orang alim tapi pelit. Naudzubillah min dzalik. Ini sentilan juga nih buat Anda ya. Jadi Allah lebih suka pada orang jahil tapi dermawan ketimbang orang alim tapi kikir. Naudzubillah min dzalik. Terus Rasulullah SAW bersabda, kedermawanan itu adalah jadi di surga ada sebuah pohon namanya sakho, pohon dermawan. Terus Aksonuha mutadaliyat, rantingnya atau batangnya itu terjuntai. Mutadaliyat terjuntai di dunia. Jadi ada sebuah pohon di surga, itu rantingnya atau dahannya itu terjuntai ke dunia. Kita nggak bisa ngelihat ya. Kita manusia yang kotor, manusia hina nggak bisa ngelihat. Para aulia Allah ngelihat itu. Man akhadaha, barang siapa mengambil batang tersebut, iya, barang siapa mengambil ranting atau dahan tersebut, maka ranting itu akan menuntunnya menuju surga. Jadi maksudnya ini peribahasa juga ya. Jadi kalau kita dermawan maka seakan-akan kita menuntun diri kita menuju surga. Terus wal bukhlu, dan orang koret, koret atau pelit itu ada sebuah pohon di surga namanya bukhlu, pelit. Dahannya terjuntai di langit, di bumi, di dunia. Barang siapa mengambil atau memegang dahan tersebut, maka dia telah menggiring dirinya atau menuntun dirinya menuju neraka. Maka pohon itu akan menuntun dirinya menuju neraka. Jadi kalau kita kikir, kita pelit, itu seakan-akan kita menuntun diri kita menuju neraka. Jadi Allah ciptakan neraka bukan buat kita masuk ke neraka itu tersebut, tapi kita sendiri yang mendatangi neraka tersebut. Dalam satu Al-Quran ayatnya illa wariduha, aku tuh anda lupa sebelumnya. Jadi Allah menciptakan neraka bukan untuk kita masuk neraka, bukan, tapi kita sendiri yang mendatangi neraka tersebut. Kenapa? Karena kita nggak pernah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang disampaikan oleh Nabi. Itu seakan-akan kita mendatangi diri kita ke neraka tersebut. Jadi Allah menciptakan neraka bukan untuk kita masuk neraka, tapi kita sendiri yang mendatangi neraka tersebut sebab perbuatan kita. Makanya mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah beri buka pintu taubat, bersegeralah taubat. Bagaimana cirinya orang masih beri kesempatan orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah, dia masih mau hadir di majelis ilmu, dia masih mau mendengar tausiah, itu artinya Allah masih memberinya kesempatan. Kalau orang udah nggak ada kesempatan, dia udah males, ngapain gitu majelis ilmu panas.
sumpah jenuh. Ini orang-orang yang udah ditutup oleh Allah kesempatannya. Kalau gitu nih alhamdulillah makanya harus dijaga tuh. Dijaga nih kesempatan sampai benar-benar kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberi kita taufik dan hidayah untuk dapat terus beramal dan beribadah sesuai dengan perintahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Udah tuh. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha ashrafna fatub alaina tauba tasilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wal ali wal ashabi idada tasi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi alhamdulillah ala ni'matillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah walhamdulillahi rabbil alamin ya rasul